Musyrikin Arab pun sama. Musyrikin Arab itu adalah orang-orang yang al-munkiri alil ba'ats, orang-orang yang ingkar terhadap yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkan. Karena kan ini, ketika kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, maka diantaranya kita harus beriman kepada hal-hal gaib. Makanya Nabi itu diantaranya akhbarul mughayyabah, yaitu manusia yang menceritakan tentang hal-hal yang gaib. Surga, neraka, alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, yaumul ba'ats, yaumul hisab, kemudian yaumul mizan. Itu kan semua ada yaumul mahsyar. Nah, orang-orang musyrikin Arab ini termasuk al-munkiri alil ba'ats, bahwa dia ingkar terhadap dihidupkan nanti di yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Itu kan akan terjadi, pasti terjadi. Makanya diantaranya kalimat-kalimat talqin itu kan diantaranya wa innal jannata wa innan nara wa inna na'imal qabriha wa inna azabal qabriha, bahwa surga benar, neraka benar, nikmat kubur benar, siksa kubur benar, yaumul ba'ats benar semua. Makanya di dalam surah Yasin ada kalimat qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Di situ saktah. Kalau ahli tajwid itu di situ saktah. Saktah itu berhenti tanpa mengambil nafas. Itu harus berhenti gitu, tapi tanpa mengambil nafas. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Karena di situ saktah itu fungsinya membedakan antara orang yang bertanya dengan orang yang menjawab. Karena di situ yang bertanya siapa? Orang-orang kafir. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Aduh cilaka euy urang kalau bahasa Sunda. Kecelakaan bagi kami semua, siapa sih yang membangunkan dari tidur? Kerenah-renah sare diundang. Kenapa seperti ini? Di antaranya tugas malam Israfil. Malam Israfil itu kan tugasnya itu meniup sangkakala. Sehingga ada yang disebut nafkhatul ula, ada nafkhatus tsaniyah. Ada tiupan pertama, ada tiupan kedua. Tiupan pertama malam Israfil itu hancur semua dunia. Tiupan pertama itu hancur semua dunia. Nanti tiupan yang kedua itu adalah liqiyamin mautah, itu dibangkitkan semua ahli kubur. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk kafir sekalipun. Antara tiupan pertama sampai ke tiupan kedua itu semua manusia itu ditidurkan oleh Allah. Yang disiksa pun rufi'al adab, diangkat, tidak disiksa. Jadi tiupan pertama hancur muka bumi semua, nanti di tiup yang kedua itu adalah dibangkit. Itu antara tiupan pertama yang kedua itu semua makhluk itu ditidurkan oleh Allah, termasuk orang-orang kafir. Disiksanya tidak disiksa saat itu. Makanya pas begitu bangun dari tidurnya kerengenah-renah sare, ya wailana ma ba'atsana bimar saha yang mahudan teu. Lagi kan bersare diundangkan saudara tegenah ya kan. Jadi sedang tidurnya dibangunkan. Makanya di situ saktah fungsinya, dia para orang kafir bertanya, dijawab oleh malah apa di antaranya yang menjawab itu hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursal. Ini tuh adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang telah disampaikan oleh para rasul. Sudah menyampaikan bahwa nanti akan
disebut yaumul kan mana percaya gitu Mas. Mereka tidak percaya. Maka di sini yaumul ba'ats. Nah, di antara musyrikin Arab itu orang-orang yang ingkar terhadap yaumul ba'ats. Itu kita meyakini bahwa nanti adanya hari dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali bahwa tadi di sini orang-orang Yahudi lebih betah, lebih menginginkan hidup di dunia selama-lamanya dibandingkan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik pinginnya itu selamanya hidup di dunia. Orang Yahudi apalagi. Sehingga di sini harapan mereka apa? Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Ayatamanna ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka menginginkan satu-satunya di antara mereka, ya setiap orang di antara mereka Yahudi itu ingin diberikan usia 1000 tahun. Di sini bukan batasan yang diharapkan oleh mereka 1000 tahun di sini bukan batasan. Akan tetapi lebih dari itu. Cuman saya itu harus lumayan. Usia 1000 tahun Pak Iman lumayan. Zaman sekarang 100 tahun udah juara bertahan. Ya, sekarang kalau usia zaman sekarang mengikuti standar Rasul udah 63. Itu udah alhamdulillah tuh. 62 tahun setahun dari dah. Oh maksudnya melihat standar 62 tahun 11 bulan. Beda standar kalau melihat standar kan ini. Tapi kan ada yang lebih dari itu, kalau lebih itu bonus. Kalau sudah 100 itu ya juara bertahan gitu. Luar biasa. Ini makanya mereka bilang 1000 tahun. Ya tamanna ya wadu artinya mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Makanya kalau dalam bahasa sastra Arab itu ada yang disebut tamani, ada yang disebut taroji. Kalau tamani itu adalah mengharapkan sesuatu yang susah untuk tercapai. Makanya diantaranya ada daripada harapan yang sulit tercapai itu laita. Dalam contoh dalam kitab Jumlah itu ada yang disebut laita syababa yaudu yauman. Jadi seorang kakek-kakek itu ada yang mengharapkan menginginkan seandainya saya kembali ke masa muda satu hari ini. Bukan hese itu. Udah tua minta sampai begitu. Gembira atau kabita mau kabita ayah budak detik ke Joshua kainungna gitu. Jadi si aki-aki hayang jadi budak detik deui karena dia bisa nyusul ya. Iman itu kan sulit tercapai, udah tua mengharapkan dia kembali ke masa muda. Tapi kalau la'ala dalam bahasa itu mengharapkan sesuatu yang mudah dicapai, yang insya Allah bisa tercapai. Makanya menggunakan kalimat kalau dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarsudun itu mengharapkan supaya menjadi orang takwa, orang syukur, orang mendapatkan betul. Karena la'ala itu ya sesuatu yang insya Allah bisa dicapai, mudah dicapai. Nah di sini mengharapkan mereka itu diberikan usia oleh Allah 1000 tahun bahkan lebih. Kemudian kata Allah wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar. Kata Allah, padahal kalaupun seandainya oleh Allah diberikan usia 1000 tahun sekalipun, itu tidak akan menjauhkan dia dari siksa Allah. Tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang telah dikerjakan. Fayujazihim, artinya Allah akan membalas semua pekerjaan manusia. Makanya di situ hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kebaikan yang akan dibalas kebaikan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kebaikan akan ada balasan kebaikan, buruk pun akan ada balasan keburukan. Kalau tidak tobat, kalau tobat ya insyaallah dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu
annahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, kata Allah, siapa orang yang memusuhi malak Jibril, yang mana malak Jibril adalah malaikat yang menurunkan Al-Quran kepada hatimu, kata Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Ini tentu kalau di dalam Al-Quran itu suka ada asbabun nuzul, sebab turun ayat. Kalau dalam Quran disebut asbabun nuzul, kalau dalam hadis asbabul wurud. Kalau dalam riwayat para sahabat atau athar itu asbabul ruwat biasanya. Sebab turun ayat, sebab turun ayat, sebab turun hadis, sebab turun riwayat. Di sini asbabun nuzulnya apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah atahu Abdullah bin Surya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, sampai ke kota Madinah, kemudian ada orang Yahudi datang kepada Nabi, namanya Abdullah bin Surya. Orang kafir, orang Yahudi datang Abdullah bin Surya. Faqalat ya Muhammad, kaifa naumuka faqad ukhbirna an naumil ladzi yaji'u fi akhir zaman. Kata Abdullah bin Surya kepada Nabi, wahai Muhammad, bagaimana tidurmu? Ya, jadi menanyakan bagaimana tidurmu seperti apa. Karena aku diberitahu, ada yang memberitahu, kata Abdullah bin Surya, bahwa tidurmu beda dengan tidur kita-kita. Ya, tidur Nabi Muhammad beda dengan tidur kita-kita, makhluk yang lain, manusia yang lain. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, tanamu ainayya wala yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku tidak. Jadi matanya merem tapi hati melek. Nah, itu Nabi. Kita mata melek, hati beureum. Lamunnya panon beureum, hati atuh beureum. Nabi Muhammad mata merem tapi hati tidak. Jadi artinya sekedar mata yang tidur tapi hati tidak. Walaupun kesare ya hati pun sare. Nabi Muhammad tidak. Kemudian kata Abdullah bin Surya, "Sodaq ya Muhammad." Oh, betul wahai Muhammad. Jadi di sini bertanya, terkadang kan gini ya. Pertanyaan itu juga beda-beda. Di antara kita juga kalau komunikasi pertanyaan itu beda-beda. Ada yang bertanya itu mustafid, artinya ingin paham. Ada yang bertanya itu muta'anid. Muta'anid itu ngajajal kan bahasa mencoba yang menguji begitu. Menguji. Beda-beda di kita juga. Ada yang bertanya itu memang benar-benar ingin paham, ada yang sekedar ya padahal udah tahu dia gitu. Yang ngajajal gitu dalam bahasa. Nah, di sini pun gitu. Kemudian dia bertanya lagi. Bertanya tentang apa? Pak akhbirni anil walad aminal rajul yakunu aminal mar'ah. Kata Abdullah bin Surya, wahai Muhammad, sekarang pertanyaan yang kedua. Seorang anak yang dilahirkan itu kira-kiranya anak yang dilahirkan itu apakah itu dari ibunya apa dari bapaknya? Ya maksudnya istilahnya bahan-bahannya tuh nah itu memang di ibunya semuanya atau di bapaknya? Kata Abdullah bin Surya. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, amal idham wal isab wal uruk faminal rajul wa amal lahmu wa dam wa tubru wa sya'ru faminal mar'ah. Jadi ketika laki-laki dan perempuan, suami istri, hubungan suami istri, di situ yang menjadi anak itu dua-duanya terlibat gitu. Yang menjadi dihasilkan anak walaupun keluar dari rahim seorang ibu, tetap bapaknya ikut terlibat di situ. Di antaranya apa? Kata Nabi, urat-urat tulang-tulang, kemudian urat-urat yang membelit tulang, kemudian urat-urat besar itu tuh dari laki-laki. Tapi kalau kayak darah, rambut, kuku, daging itu dari perempuan. Ya istilahnya dua-duanya terlibat gitu.
paham nggak? Jadi lalakina berenang uratan ulangan tak awe nama kukuna tak kukuna gitu dagingna tak awe gitu. Kemudian kata Abdullah bin Surya, sodakta ya Rasul ya Muhammad, benar. Kemudian ditanya lagi, fama balur rajul yasbahu amamahu duna akhwalihi wa yasbahu akhwalahu duna amamihi. Sekarang pertanyaan yang ketiga, seorang anak itu kalau misalnya ada anak tuh mirip ke bapaknya, ayah mirip ke ibuna, itu sebabnya seperti apa? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, oh itu mah gampang, kata Nabi Muhammad. Kalau misalnya air mani laki-lakinya lebih banyak sehingga bisa melebihi air maninya perempuannya, berarti tinggalakan bapaknya. Tapi lamun sabalikna, kalau misalnya air mani perempuannya lebih banyak daripada suaminya, maka nanti mirip ibunya. Nah gitu. Mirip bapak, oh mereka nyaman berarti kan. Oh mirip bapak, nah kan berarti lebih bapak lah, cuma di bapak. Mirip hidungnya begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Abdullah bin Surya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, pertanyaan selanjutnya, makanan apa yang diharapkan kepada Bani Israil, kepada keturunan Nabi Yakub? Karena engkau diceritakan di dalam kitab Taurat bahwa engkau akan mampu menjawab makanan yang diharapkan kepada Bani Israil. Jadi ada makanan yang diharapkan kepada Bani Israil. Bani Israil itu keturunan Nabi Yakub. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, anna Israila maridho maradon syadidan faqala samuhu fanadhara lillahi nadra la in afahullahu min samihi la yahrimanna ala nafsi ahabbat ta'am wa syarab. Jadi Bani Israil itu pernah, keturunan Nabi Yakub, Bani Israil itu pernah sakit. Sakitnya tuh parah dan lama sakitnya, sehingga mereka Bani Israil nadar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nadar, kalau Allah menyembuhkan penyakitku, kata Bani Israil, maka aku akan mengharamkan makanan yang paling enak dan minuman yang paling enak terhadap diriku. Jadi ya nadar itu, ya kan nadar itu wajib di kedunan kan. Kalau kita nadar, tapi nadar yang baik gitu. Misalnya nadar kalau misalnya anak kita keterima misalnya di sekolah nanti akan menyembelih domba, itu tuh wajib gitu. Wajib dilaksanakan karena nadar itu janji kan. Ini pun nadar Bani Israil itu sakit. Jadi keturunan Nabi Yakub, Bani Israil itu sakitnya parah, lama, kemudian karena saking lamanya akhirnya benar nadar, kalau Allah menyembuhkan maka aku akan mengharamkan diriku untuk memakan sesuatu makanan yang paling enak dan yang minuman paling enak. Yaitu makanan dan minuman yang paling enak saya itu adalah daging onta dan susu onta. Gitu. Bani Israil itu jadi enaknya wajib daging onta dia jangan daging onta dan susu onta. Ya, jadi karena dia nadar seperti itu, maka daging onta dan susu onta itu diharamkan kepada Bani Israil karena nadarnya. Dijawab oleh Nabi Muhammad seperti itu. Akhirnya dibenarkan juga oleh Abdullah bin Surya. Kemudian kata Abdullah bin Surya terakhir, ada satu pertanyaan terakhir. Kalau engkau jawab dengan benar, maka aku akan beriman kepadamu. Yaitu pertanyaannya apa? Ayyu malakin ya'tika bima taqul anillah. Malaikat apa yang datang kepadamu yang membawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh Nabi Muhammad, yaitu Jibril, kata Nabi Muhammad. Ternyata dia berkata, si Abdullah bin Surya, inna dzalika aduuna, kalau Jibril mah musuh kami, musuh kita, kata si Abdullah bin Surya. Kalau Jibril mah musuh kita tuh, bukan menurunkan wahyu atau macam ngajak perang. So
kesusahan. Sehingga kata dia, seandainya yang menurunkan wahyu itu Mikail, maka aku akan beriman gitu. Jadi di antaranya ada orang-orang yang Yahudi, di antaranya Abdullah bin Suraih itu adalah orang yang tidak percaya malah Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya fa'anzalallahu ta'ala hatainil ayatain. Maka Allah menurunkan dua ayat ini. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Katakanlah oleh wahai Nabi Muhammad, kata Allah, siapa orang yang memusuhi malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan Al-Quran kepada hatimu menjadi pedoman hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahkan musaddiqul lima baina yadayhi, bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu adalah membenarkan terhadap seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran itu kan luar biasa. Al-Quran itu bahkan ketentuan-ketentuan itu nasakhat syariat qadimah, disalin, yang menyalin syariat-syariat terlebih dahulu. Ya banyak-banyak yang syariat yang berat, tapi barokahnya diturunkan oleh Allah Al-Quran, maka syariat-syariat yang berat yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu disalin oleh syariat Nabi Muhammad. Kalau secara ketentuan akidah ya sama. Saya sering bilang bahwa dari mulai kitab-kitab terdahulu sampai kitab Al-Quran itu sama. Kalau masalah tauhid itu adalah la ilaha illallah. Syariat yang banyak yang berbeda. Ada yang beda, ada yang disalin sama sekali, ada yang yang diperbaharui, ada yang ditambah gitu. Ya, kalau di zaman Nabi Adam boleh nikahi saudara boleh gitu. Tapi kan sekarang memang tidak boleh. Kemudian ketika di zaman Nabi Musa orang melakukan kesalahan, tobat diterimanya, dibunuh, ya kita kan gitu. Kemudian di zaman Nabi Adam ketika bertobat harus ke tanah suci Mekah, baru diterima tobatnya. Jadi orang di mana asal tobat nasuha? Itu kan syariat-syariat yang luar biasa. Syariat-syariat yang terlebih dahulu yang memberatkan kita, sehingga sekarang tuh masya Allah barokahnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka banyak syariat-syariat terdahulu yang berat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Syariat Nabi terdahulu diantaranya di zaman Nabi itu kalau terkena najis baju atau kulit disopak, digunting, butuh digunting, mau habis ya. Coba kalau misalnya kena najis baju, waduh bawaan digunting benar-benar bisa dikubur, tidak bisa pakai air. Tapi syariat Nabi Muhammad bahwa air di antara yang mensucikan najis, makanya luar biasa. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran itu wahudan ay bayan ma wa taqlid bihi min a'malil qulub wa a'malil jawarih, bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk menjelaskan tentang syariat atau kehidupan, tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh hati dan dilakukan oleh anggota badan. Ya kan ada amalul qulub, ada amalul jawari. Kalau amalul jawari ya seperti sekarang sholat, itu kan ibadah haji, itu pekerjaan jawari. Tapi kalau amalul qulub pekerjaan hati mah ya syukur, sabar, ikhlas, itu pekerjaan hati. Wa busyra ay bayan thawabitil amal, bahwa Al-Quran itu isinya di dalamnya diantaranya adalah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Allah, siapa orang yang memusuhi Allah dan para malaikatnya, para rasulnya, termasuk malaikat Jibril, malaikat Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah
Artinya gini, ketika tadi misalnya Abdullah bin Surya bahwa dia memusuhi malaikat Jibril, berarti sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini diceritakan bahwa wa khassallahu Jibril dengan kalimat Jibril. Kenapa raddan alal Yahud? Yaitu menolak terhadap perkataan Yahudi bahwa Jibril itu kata dia musuh mereka. Naudzubillah, padahal malaikat Jibril itu adalah pembawa wahyu. Wahyu itu diantaranya isinya ilmu. Makanya di sini yang disebutkan Jibril Mikail. Apa tuh? Kan malaikat Mikail itu diantaranya malaikat yang membawa rezeki, menurunkan rezeki kan? Malaikat Mikail itu. Makanya di sini li'annahu malakul rizqi alladhi huwa hayatul ajsad kama anna Jibril malakul wahyi alladhi huwa hayatul qulub. Malak Jibril menurunkan wahyu sebagai ilmu, menurunkan wahyu sebagai ilmu, dan ilmu itu untuk menghidupi hati, sedangkan malak Mikail adalah pembawa rizki, yang mana rizki itu untuk menghidupi jasad. Makanya itu disebut malak Jibril dan malak Mikail. Kemudian di sini disebutkan pertama tuh wajib Jibril wa Mikala, malak Jibril terlebih dahulu ditingkatkannya, apa tingkatan urutannya karena kata mulianya ilmu. Ya artinya gini, kalau misalnya ilmu itu kan untuk menghidupi hati. Jadi kalau makanan untuk menghidupi jasad badannya, tentu dua-duanya juga butuh. Ya, jasad kita butuh asupan makanan dengan makanan tauhid, ya minum, makan segala macam, ya hati pun sama butuh ilmu. Nah di sini bahwa orang-orang Yahudi memusuhi, artinya memusuhi para nabi, para rasul itu kan diantaranya tidak percaya itu memusuhi itu karena sudah diturunkan kitab Al-Quran, ya kitab dulu. Makanya urutannya gitu tadi, man kana aduwwan lillah, Allah, malaikat, rasul, Jibril. Artinya apa? Artinya kan ini, sebabnya mereka Yahudi itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu sebab diturunkan Al-Quran sebagai wahyu. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Nah, makanya di sini kata Allah, ya siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul, Jibril, Mikail, semua berarti itu memang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ya, kita semua ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita harus beriman kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, qada, qudrat, iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita pakai. Karena ketika satu saja dihilangkan daripada rukun iman itu, naudzubillahi dari murtad keluar dari Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah hati kita, diri kita. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam agama Islam, ditetapkan iman, Islam dan ihsan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.